Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kartika Deswita, NIM 20026095, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian skema klasifikasi arsip. Pengertian skema klasifikasi arsip adalah penjabaran kerangka induk klasifikasi menjadi bentuk yang berjenjang, yakni terdiri dari beberapa kegiatan dan masing-masing kegiatan terdiri dari beberapa transaksi. Klasifikasi arsip dimaksudkan untuk dapat mengenali kegiatan dan permasalahan yang terkandung di dalam arsip atau surat. Dalam proses administrasi Departemen Pekerjaan Umum, sesuai dengan fungsi utamanya, ada dua kegiatan pokok, yaitu kegiatan fasilitatif dan kegiatan substantif. Kegiatan pokok dari klasifikasi arsip tersebut ada dua, yaitu kegiatan fasilitatif merupakan kegiatan pendukung dari suatu organisasi. Contoh kegiatan fasilitatif dan Departemen Pertanian adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kesekretariatan, keuangan, kepersonaliaan, pusat pengolahan data, dan kemasyarakatan. Kegiatan substantif merupakan kegiatan pokok dari suatu organisasi sesuai dengan tujuan utama dari organisasi bersangkutan. Contoh kegiatan pokok dari Departemen Pertanian dan organisasi swasta agrobisnis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian dan kegiatan. Tujuan klasifikasi arsip untuk menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien. Dengan klasifikasi ini, arsip yang dicipta untuk diterima dalam rangka pelaksanaan fungsi atau kegiatan organisasi dapat diatur dan diterima dengan mudah sehingga penemuan kembali atau retrieval pun dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Demikian pula penyusutan dapat dilakukan dengan tepat. Kemudian ini ada daftar klasifikasi arsip. Kode klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. Apa saja kegunaan kode arsip? Yaitu untuk membedakan urusan atau masalah yang satu dengan urusan atau masalah lain dalam berbagai jenjang klasifikasi arsip. Dan juga merupakan saran untuk memberkaskan arsip dan menentukan letak penyimpanan, serta penemuannya kembali. Pada dasarnya ada tiga, yaitu kode arsip. Kode huruf yang pertama satuan huruf atau huruf tunggal, misal kepegawaian atau kode A, keuangan kode B, material kode C. Yang kedua huruf ganda, misal kepegawaian kode AA, keuangan kode AB, material kode BB. Yang ketiga kumpulan huruf misalnya kepegawaian kode ABA, keempat keuangan kode ABC, material kode ABC. Yang kelima singkatan, misal kepegawaian atau kode kepegawaian. Yang keenam keuangan atau kode keuangan, material kode material. Berikut pengertian manajemen administrasi dan bentuk-bentuk organisasi. Manajemen administrasi secara umum adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang erat kaitannya dengan pengaturan suatu kebijakan di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan bisa terwujud secara baik. Pengertian administrasi secara khusus adalah suatu bentuk kegiatan yang mencakup pencatatan, penyuratan, pembukuan sederhana, pengetikan pada komputer, serta aktivitas lain yang bersifat teknis dalam hal ketatausahaan. Fungsi manajemen administrasi yaitu merencanakan kegiatan administrasi seperti memelihara sarana dan prasarana yang ada, misal ruang kerja perusahaan, anggaran perusahaan, ventilasi, dan lain-lain sebagainya.
Tujuan manajemen administrasi tersebut adalah tujuan yang sudah diraih dengan memanfaatkan saran dan juga prasarana yang sebelumnya sudah dirancang. Bentuk efisiensi yang terkandung di dalamnya mengacu pada syarat ekonomi, psikologis, dan juga teknis, mendapatkan informasi berupa keefektifan, biaya, dan penggunaan pada saran atau prasarana. Pemanfaatan hal tersebut secara maksimal dan juga kepuasan terhadap karyawan dan pelanggan. Melakukan pengelolaan data serta keterangan perusahaan di dalamnya secara lengkap, melindungi dan juga menyimpan serta menginformasikannya kepada mereka yang memerlukan. Unsur-unsur manajemen administrasi. Yang pertama ada organisasi, 2 manajemen, 3 keuangan, 4 kepegawaian, 5 ketatausahaan, 6 perlengkapan atau pembekalan, 7 komunikasi. Berikut pengertian organisasi dan bentuk organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan tulang punggung manajemen karena tanpa organisasi yang efisien, tak ada manajemen yang dapat menjalankan fungsinya dengan lancar. Pada dasarnya, organisasi dibentuk sebagai wadah atau tempat untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis. Organisasi terbagi dua, yaitu organisasi dinamis dan organisasi statis. Organisasi dinamis adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha, merencanakan skema organis, mengadakan departemenisasi, menetapkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari orang-orang di dalam suatu badan atau organisasi. Atau disingkat sebagai kegiatan-kegiatan mengorganisir, yaitu kegiatan menetapkan susunan organisasi suatu usaha. Organisasi statis adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Berikut pengertian indeks. Indeks adalah daftar kata atau frasa dan petunjuk terkait di mana materi berguna yang berkaitan dengan pos tersebut dapat ditemukan dalam dokumen atau kumpulan dokumen. Contohnya adalah indeks di bagian belakang buku dan indeks yang berfungsi sebagai katalog perpustakaan. Indeks buku adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam buku. Biasanya terletak di bagian akhir. Buku tersusun menurut abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan. Indeks buku bertujuan untuk memberikan informasi letak halaman suatu kata atau istilah tertentu. Selain itu, indeks buku juga dapat berfungsi sebagai alat membaca memindai. Ini merupakan indeks buku. Peralatan dalam pemberkasan dan cara menggunakan. Yang pertama, berdasarkan subjek dapat diterapkan apabila memiliki dua perangkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kode klasifikasi, perangkat lunak, perangkat keras, yaitu filing kabinet, guide atau sekat terdiri dari guide atau sekat atau prime, guide atau sekat 2 atau sekunder. Guide atau sekat 3 tersier. Jenis penulisan indeks. Kegiatan mengindeks arsip dapat berupa nama orang, nama organisasi, nama wilayah, nama benda, nomor, dan subjek atau masalah. Menurut Gunawan, penulisan indeks nama orang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu strike order dan indexing order. Strike order adalah cara penulisan indeks yang strike dilakukan sesuai dengan nama aslinya, sedangkan indexing order adalah cara penulisan indeks yang dilakukan dengan tata cara atau peraturan mengindeks.